Baik, untuk mempersingkat waktu, saat ini kita akan dengarkan opening remarks dari Bapak Vence Raharjo, Direktur Eksekutif KNEKS. Kepada Bapak Vence, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Yosita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan Kementerian Lembaga anggota KNEKS, perwakilan Direksi Bank Umum beserta unit usaha syariah dan Dewan Pengawas Syariah serta perwakilan asosiasi. Dan secara khusus yang saya hormati para narasumber, Bapak Hana Wijaya, Direktur Bisnis Retail dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Bapak Wahyu Afianto, Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah, Bapak Herwin Bustaman, Direktur Unit Usaha Syariah Bank Permata, dan Profesor Muhammad Nuryanto Al-Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, serta Bapak Alfi Wijaya, pengamat senior dari Perbankan Syariah yang Islamic Bankers, serta seluruh Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat mengikuti webinar Perbankan Syariah Indonesia siang ini dengan tema Unit Usaha Perbankan menuju tenggat waktu spin-off 2023 yang diinisiasi oleh KNEKS melalui kolaborasi dengan Infobank. Seperti Bapak Ibu ketahui, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam menjalankan tugas ini, KNEKS memberikan rekomendasi kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan antara para pemangku kepentingan, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 68 Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengamanatkan kewajiban spin-off bagi unit usaha syariah atau UUS dengan tenggat waktu spin-off 15 tahun sejak diundangkannya atau tahun 2023 atau sekitar 3 tahun dari sekarang. Amanat ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia mengatur sanksi pencabutan izin unit usaha syariah jika terdapat entitas unit usaha yang tidak melakukan spin-off hingga batas waktu yang ditentukan. Amanat yang tertuang dalam pasal 68 tersebut secara umum berdasarkan alasan bisnis dan alasan ideologis. Dari sisi bisnis, spin-off dirasa dapat mendorong bank syariah melaju lebih cepat karena memiliki struktur manajemen yang independen serta cakupan bisnis yang lebih luas. Dari sisi ideologis, pertimbangan syariah compliance menjadi pertimbangan yang cukup dominan. Hal ini berdasarkan survei Bank Indonesia pada waktu itu di tahun 2001 yang menggambarkan bahwa masyarakat masih ragu akan kesyariahan daripada unit usaha syariah karena masih menjadi bagian dari bank konvensional. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, tren konsolidasi, peningkatan efisiensi serta market power di dalam industri perbankan nasional dalam beberapa tahun terakhir ini membuat munculnya diskursus terkait relevansi kebijakan mewajibkan spin-off kepada unit usaha syariah. Terdapat wacana juga bahwa sebaiknya spin-off ini tidak bersifat wajib tetapi opsional. Pandangan ini didasarkan pada 3 alasan. Pertama, keterbatasan modal setelah spin-off. Kedua, unit usaha syariah memiliki perkembangan yang pesat dengan risiko yang terkelola dengan baik, serta di dalam best practice secara global tidak mewajibkan pemisahan induk dengan unit usaha syariahnya.
Kedua sudut pandang tersebut menjadi objek strategis dalam pengembangan perbankan syariah ke depan. Diperlukan analisis mendalam, diskusi yang melibatkan banyak pihak dalam menentukan arah kebijakan strategis selanjutnya. Hal ini memicu KNEKS dan Infobank untuk berkolaborasi menyelenggarakan suatu webinar yang menghadirkan perspektif dari unit usaha syariah swasta, unit usaha syariah Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Umum Syariah yang telah melewati proses spin-off, para akademisi dan seluruh komunitas yang diharapkan berminat untuk aktif di dalam diskusi ini. Dengan demikian diharapkan tujuan webinar siang hari ini dapat tercapai, yaitu menjadi forum diskusi yang produktif bagi para pelaku industri perbankan syariah, akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam menanggapi kebijakan mewajibkan spin-off bagi unit usaha syariah perbankan menjadi wadah pandangan dan masukan terkait isu spin-off bagi para pengambil kebijakan. Para peserta webinar yang berbahagia, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di dalam acara yang penting ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pakar, para praktisi yang berkenan untuk ikut aktif, membagi ilmu, dan memberikan perspektif kepada kita semua, dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga diskusi dan output pada siang hari ini menjadi salah satu langkah kita berproses untuk mewujudkan industri perbankan syariah yang efisien, kompetitif, dan sustainable. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.